Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat dan semangat ya. Iya, mari kita belajar kembali tematik pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Marilah kita mulai belajar dengan membaca doa supaya Allah selalu memberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, berikut ini tujuan pembelajaran pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Tapi sebelumnya, kita belajar dulu tentang teks petunjuk. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan pada teks petunjuk adalah kalimat perintah. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan contoh petunjuk membuat kipas kertas. Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa kertas kado atau majalah bekas. Ambil lem kertas. Nah, seperti ini ya bentuk kertasnya, berbentuk persegi. Kemudian, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat, seperti terlihat pada gambar di samping. Lalu yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, jadi kalau sudah terbentuk lipatan-lipatan yang rapi, maka kalian lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama besar dan berilah lem atau double tip pada sisi kertas yang saling berhadapan. Dan yang ketujuh, kipas sudah siap dipakai seperti ini. Nah, anak-anak, demikian contoh teks petunjuk membuat kipas kertas. Teks petunjuk ini sudah disusun dengan memperhatikan cara atau petunjuk ini dituliskan secara berurutan dan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, jadi kalau anak-anak nanti diminta untuk membuat teks petunjuk sesuatu ya, dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan. Berikutnya kita belajar tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi. Berikut contohnya. Yang pertama, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Terdapat pada alat setrika, rice cooker, dan oven. Coba anak-anak perhatikan, ketika kalian menggunakan setrika, setrika ini bisa menyala ketika ada energi listrik yang disalurkan. Nah, selanjutnya dengan adanya energi listrik, setrika ini menjadi panas sehingga bisa kalian gunakan untuk merapikan baju yang kusut. Selanjutnya yang kedua, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Terjadi pada alat apa?
Ya, kipas angin dan blender, betul. Nah, coba perhatikan anak-anak, ketika kalian menyalakan kipas angin tentu menggunakan energi listrik. Nah, dengan adanya energi listrik, maka kipas angin ini dapat bergerak baling-balingnya. Nah, berikutnya yang ketiga, energi listrik diubah menjadi energi cahaya terjadi pada lampu pijar dan neon. Nah, seperti gambar di samping, lampu ini dapat menyala karena adanya energi listrik. Energi listrik lalu diubah menjadi energi cahaya sehingga lampu dapat menerangi di saat gelap. Contoh selanjutnya nomor 4. Energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya pada gitar listrik seperti gambar di samping, radio, pengeras suara atau speaker. Nah, ketika menggunakan gitar listrik, gitar ini dihubungkan dengan energi listrik sehingga ketika dipetik akan menghasilkan energi bunyi. Lalu yang kelima, energi gerak diubah menjadi energi listrik. Contohnya, air terjun yang menggerakkan generator pada pembangkit listrik tenaga air. Air terjun yang bergerak dengan deras menuju ke bawah ini menghasilkan energi gerak. Nah, setelah mampu menggerakkan generator pada PLTA, maka generator ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Lalu yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya pada baterai dan aki. Baterai dan aki adalah bahan-bahan yang terbuat dari bahan kimia. Nah, sehingga mengandung energi kimia. Nah, baterai dan aki ini dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik karena dapat digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan listrik. Dan yang ketujuh, energi kimia diubah menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang kita makan sehari-hari. Ya, makanan yang kita makan ini mengandung energi kimia. Dari energi kimia diubah menjadi energi gerak. Karena makanan yang kita makan ini merupakan sumber energi bagi tubuh sehingga tubuh dapat melakukan berbagai aktivitas gerak. Setelah anak-anak memahami tentang perubahan bentuk energi, nah coba anak-anak lakukan tugas satu ini ya. Tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kegiatannya yang pertama menjemur ikan, yang kedua menyetrika, ketiga bermain layang-layang, dan yang keempat membakar ikan. Apakah energi yang digunakan pada kegiatan-kegiatan tersebut dan apa bentuk perubahan energinya? Nah, di sini masih ada 4 soal ya, anak-anak dapat menambahkan satu lagi sehingga ada 5 kegiatan yang bisa kalian identifikasi energi yang digunakan dan perubahan energinya. Bagaimana anak-anak? Siap untuk berlatih ya? Silakan bisa dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Pada pembelajaran satu ini, kita juga belajar tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan. Bisa sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, kerajinan, dan lain-lain. Nah, berikut ini contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Perhatikan gambar di bawah samping kiri. Ya, pada gambar sebelah kiri ini ada Pak Tani yang sedang membajak sawah menggunakan kerbau anak-anak.
Nah, ini cara tradisional di desa-desa ya. Pak Tani membajak sawahnya dengan memanfaatkan tenaga hewan, bisa kerbau, bisa pula sapi. Sedangkan di sebelah kanan, ini gambar telur ayam. Biasanya kita memanfaatkan telur ayam untuk apa anak-anak? Ya, untuk bahan makanan, bisa dimasak, bisa direbus, bisa digoreng ya. Ya. Kalau tadi pemanfaatan hewan oleh manusia, kali ini contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Sebelumnya perhatikan dulu gambar di sebelah kiri ini anak-anak. Ayo siapa yang tahu gambar apakah ini? Ya, kalau kalian pergi ke pasar tradisional pasti banyak menemukan ya. Ya, ini adalah kunyit anak-anak, atau kalau di Jawa Timur dikenal dengan nama kunir. Ya, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Anak-anak, sekali lagi kalian amati gambar ya yang ada di bawah ini. Ya, di sini ada gambar minuman yang berbahan baku dari kunyit dan beberapa tambahan bahan yang lain. Nah, minuman ini dikenal dengan nama kunyit asam, atau kalau di Jawa Timur disebut kunir asem. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Apakah anak-anak sudah pernah meminumnya? Ya, namun saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, jadi kalau anak-anak belum pernah mencobanya, ayo dicoba minum kunyit asam atau kunir asam. Enak loh. Anak-anak tadi sudah menyimak penjelasan Ibu Guru tentang sumber daya alam kunyit dan pemanfaatannya. Sekarang lakukan tugas 2 anak-anak, yaitu tuliskan 10 sumber daya alam dan manfaatnya bagi manusia dengan membuat tabel seperti contoh di bawah ini. Di sini sudah diberikan satu contoh sumber daya alam kunyit, pemanfaatannya untuk bumbu, nasi kuning, dan jamu, serta tempat dipasarkannya adalah di pasar dan supermarket. Nah, anak-anak tuliskan 9 sumber daya alam yang lain, berikut manfaat dan tempat dipasarkannya. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Tentu saja bisa. Nah, anak-anak, dari materi tentang sumber daya alam ini ada hal penting yang bisa kita petik, yaitu bahwa sumber daya alam yang berlimpah yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkan untuk kehidupannya. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi dan lagi sehingga sumber daya alam tetap tersedia di bumi. Demikian tadi belajar kita hari ini, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Anak-anak selalu semangat belajar ya, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan mematuhi 5M. Memakai masker dengan baik, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan,
dan membatasi mobilitas dan interaksi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.